Baik. Nah, di balik fleksibilitas neuroplastisitas dan kemudian otak memproses informasi melalui emosi tadi, pada kenyataannya Bapak Ibu muncul tantangan besar berupa krisis kognitif di era digital, di mana gaya hidup digital pada zaman sekarang ini sudah meretas mekanisme alami otak peserta didik. Lalu kita sebagai pendidik harus bagaimana? Kita harus melakukan apa? Mari kita bahas. Selanjutnya Pak Fahmi. Ya, tantangan yang pertama adalah penurunan konsentrasi akibat digital overload. Permasalahannya di sini, di era digital banyak siswa mengalami penurunan konsentrasi akibat penggunaan perangkat digital seperti video pendek, kemudian penggunaan media sosial yang berlebihan. Mereka jadi terbiasa dengan informasi yang cepat dan visual. Di sini, anak jadi kesulitan fokus pada pembelajaran yang membutuhkan perhatian yang lama. Ketika guru menjelaskan lama, begitu lambat, anak tidak bisa mengikuti karena sudah terbentuk sistem di otaknya sebentar sudah puas seperti itu. Nah, dampak neurologisnya, sistem dopamin terbiasa dengan stimulus berulang dan instan. Jadi otak menganggap normalnya itu per 7 detik ada dopamin seperti itu. Sementara ketika belajar dengan sistem yang lambat, penjelasan yang lama, anak menganggap itu tidak normal, itu bukan kenormalan yang seperti biasa, otaknya menganggapnya seperti itu. Jadi ada istilah lapar dopamin. Nah, gejala kognitif di kelasnya itu ada penurunan drastis pada fokus berkelanjutan. Anak jadi sulit memproses teks panjang, tidak betah membaca buku yang tebal seperti itu ya, dan berpikirnya jadi dangkal. Bagaimana solusinya? Yang pertama, batasi penggunaan perangkat digital. Ini kita perlu kerjasama dengan orang tua tentunya. Kemudian kita juga bisa menerapkan pembelajaran aktif seperti diskusi, tanya jawab, dan praktik jadi anak langsung terlibat seperti itu. Dan berikutnya gunakan metode chunking. Seperti puzzle, pembelajaran kita pecah-pecah. Jadi membagi materi menjadi bagian kecil supaya anak mudah paham dan mudah ingat. Seperti materi matematika misalkan tentang kesamaan garis lurus, ada gradien seperti itu, kita ambil sedikit dulu. Kemudian latihan, anak langsung terlibat, langsung mengingat, pengulangan terjadi, kita tambahkan lagi. Jadi kita rangkai seperti itu. Baik, tantangan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Fahmi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Purinda sama Bu Rahmah. Suara saya terdengar, Bu? Dengar Pak? Ya, Terdengar Pak. alhamdulillah. Eh, untuk kedua, yaitu dari kendala studi kasus dengan pengaruh otak itu adalah kecanduan game online dan disfungsi kognitif. Ya, pada zaman sekarang ya banyak sekali siswa yang mengalami kecanduan online ditandai dengan waktu bermain yang berlebihan, sehingga kadang-kadang ada peserta didik kita yang mungkin ketika liburnya atau ketika sudah beres sekolah banyak yang mengalami main game hingga larut malam. Nah, sehingga mengakibatkan suatu prestasi menurun, sulit fokus, tugas sering kadang-kadang tidak selesai, dan pemahaman pelajaran di sekolah mengalami terganggu, sehingga kontrol diri juga melemah, seperti sulit mengatur waktu dan menahan keinginan bermain. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada suatu gangguan fungsi otak yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan, sehingga perlu diperhatikan dengan serius karena berdampak pada pembelajaran dan perkembangan siswa. Lalu apa dampak neurologisnya? Ya, dampak neurologisnya adalah hipersimulasi reward, ya, sistem berlebihan. Jadi di dalam otak kita itu ada namanya reward system atau penghargaan. Karena reward system ini dipakai ketika atau merasakan kesenangan, ya, kesenangan yang terus berurut sehingga bermain atau kesenangan dalam otak kita terekam terus menerus sehingga menghasilkan suatu kelelahan otak. Nah, sehingga akan menjadi suatu disfungsi pada prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu kan sebagaimana kita ketahui adalah suatu mengontrol emosi, mengambil keputusan dan menahan dorongan.
Ya, gejala kognitif di kelasnya ya seperti itu tadi dibicarakan, bahwa kehilangan kontrol diri, perilaku impulsif, penurunan kemampuan berpikir kritis, dan kegagalan dalam memprioritaskan akademik. Solusinya adalah melakukan kontrak perilaku, yaitu kesepakatan antara siswa dan guru tentang aturan dan target dan konsentrasi agar siswa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian harus ada pendampingan psikopedagogis, yaitu membimbing dari guru atau konselor untuk membantu siswa mengatasi masalah belajar, emosi, dan perilaku. Kemudian langkah solusinya adalah penguatan motivasi intrinsik dengan membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna agar siswa belajar karena keinginan sendiri. Kemudian untuk studi status ketiga adalah pengaruh lingkungan terhadap perkembangan kognitif. Permasalahannya adalah di mana ada dua siswa dengan kemampuan awal yang sama bisa berkembang berbeda-beda karena lingkungan belajar. Kadang-kadang lingkungan yang suportif dengan bimbingan guru, suasananya yang nyaman, dukungan teman, dan membuat senang, kondisi lingkungannya membuat siswa lebih mudah memahami materi dan lebih aktif dan lebih percaya diri. Sebaliknya, jika lingkungannya yang kurang kondusif dapat menghambat perkembangan anak, menurunkan konsentrasi, motivasi, dan pemahaman. Karena itu lingkungan yang baik sangat penting untuk mendukung perkembangan kognitif siswa. Dampak neurologis yang terjadi karena perbedaan lingkungan adalah plastisitas otak, neuroplasticity, saraf dan regulasi hormonnya akan menjadi stres. Jika menjadi stres adalah menjadi kelelahan sehingga anak tidak akan fokus. Gejala kognitifnya adalah kesulitan memusatkan perhatian, daya ingat lemah, kemampuan pemecahan masalah rendah dan lambat, sehingga memproses informasi, terjadi perbedaan kemampuan berpikir, menimbulkan variasi dalam daya ingat dan pemahaman, dan ketimpangan ketika hasil belajar. Solusinya adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif agar siswa bisa fokus dan belajar dengan baik. Kemudian meningkatkan peran keluarga melalui dukungan motivasi dan pengawasan belajar anak, menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman seperti praktek, diskusi, dan studi kasus agar siswa lebih memahami materi. Yang ketiga adalah menerapkan atau mengimplementasikan brain-based learning dalam pembelajaran. Nah, permasalahan dalam pendidikan kita untuk meningkatkan pembelajaran dengan based learning yaitu menyesuaikan cara belajar dengan cara kerja otak. Caranya dengan menggunakan metode yang bervariasi seperti diskusi kelompok agar siswa aktif dan berpikir kritis, serta media visual, gambar atau video agar materi lebih mudah dipahami. Selain itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan agar siswa lebih fokus dan termotivasi. Dampaknya adalah mengaktifkan berbagai area otak secara simultan, termasuk area sensorik, kognitif, dan emosional, meningkatkan produksi neurotransmitter yang mendukung proses belajar seperti dopamin dan serotonin. Gejalanya yang akan dihasilkan ketika kita mengimplementasikan based learning secara kognitif adalah akan meningkatkan daya ingat, meningkatnya pemahaman konseptual, dan meningkatkan motivasi belajar. Alternatif pengembangannya adalah menggunakan teknologi secara bijak agar membantu belajar tanpa menimbulkan gangguan. Variasikan metode pembelajaran agar siswa tetap aktif dan tidak bosan. Perkuat interaksi sosial melalui kerja kelompok dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi. Kesimpulannya adalah otak berperan utama untuk perkembangan kognitif dan proses belajar. Perkembangan kognitif dipengaruhi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Bagian otak terdapat sindrom, prefrontal cortex, dan hippocampus dan amigdala.
bekerja sama dalam berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Belajar terjadi melalui pembentukan koneksi saraf, neuroplasticity, lingkungan dan emosi positif mendukung belajar, sedangkan stres dan digital berlebihan akan menghambat belajar. Masalah seperti kurang fokus dan kecenderungan game dapat dijelaskan dari kerja otak, dan pemahaman tentang otak membantu merancang pembelajaran yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya diskusi tanya jawab, kami persilakan ke Ibu Rahma untuk memimpin kembali. Baik, terima kasih Pak Fahmi untuk pemaparannya. Kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi ya Bapak Ibu. Untuk sesi 1 kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Anggit dengan Ibu Rizka Amalia. Silahkan Bapak Anggit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin bertanya, menanggapi paparan dari Bapak Fahmi tentang studi kasus mengenai game online itu ya, Pak ya. Ya, Ya, eh, sebenarnya kan menurut saya gitu ya, Pak, anak-anak tuh zaman sekarang pandai banget tuh main game sampai bisa menyelesaikan level-level yang sulit ya, Pak ya. Itu kan menandakan mereka tuh sebenarnya bisa berpikir kritis menyelesaikan masalah-masalah di game itu gitu. Tapi kenapa dalam hal pembelajaran di kelas seringkali ataupun misalnya menyelesaikan masalah gitu ya Pak atau problem solving satu soal aja yang hot gitu ya Pak. Siswa seringkali itu kesulitan atau mudah menyerah gitu Pak. Apakah itu kita harus apa namanya? eh mengubah narasi-narasi soal hoax itu seperti apa namanya instruksi-instruksi di game yang dibuat apa namanya semenarik mungkin gitu Pak atau karena kita menciptakan lingkungan yang kurang nyaman gitu bagi mereka Pak. Soalnya kan kalau misalnya di game mereka kalau salah biasanya bisa mencoba lagi. Tapi kalau misalnya di kelas kan biasanya kalau salah mereka ada seperti ketakutan sendiri gitu Pak. Itu apakah mempengaruhi proses berpikir kritis mereka gitu Pak? Sedangkan maksudnya kalau di game mereka bisa gitu berpikir kritis, sedangkan di kelas saat menyelesaikan masalah itu kadang-kadang suka mudah menyerah gitu Pak. Terima ya, kasih. langsung di itu dulu apa dikumpulkan dulu Bu Rahma atau langsung dijawab? Ditampung dulu. Ditampung dulu ya Bu. Siap. Dilanjut pertanyaan selanjutnya. Bu Rizka. Setelah Bu Rizka. Rizka, Elis Herawati. Baik, terima kasih Ibu. Izin bertanya, Bapak Ibu, kalau kita lihat, mungkin yang saya lihat ya Bapak Ibu, bahwa sebagian besar anak-anak itu kan ada yang mempunyai privilege lebih ya Bapak Ibu. Misalnya privilege dari segi genetika, yang dimana orang tuanya itu pintar, kemudian bisa memberikan nutrisi lebih untuk anaknya gitu. Apalagi faktor genetik itu kan cukup berpengaruh besar dalam kinerja otaknya gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah kecerdasan itu sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan otak sejak lahir atau bisa dikembangkan melalui pendidikan untuk anak-anak yang kurang beruntung gitu ya Bu ya, tidak bisa mendapatkan nutrisi otak yang sebaik itu gitu, atau mungkin terlahir dari keluarga yang kurang pintar gitu, apakah itu bisa dikembangkan melalui pendidikan? Bagaimana caranya? Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, berikutnya Bu Elis Herawati. Terima kasih Ibu. Ini saya mau bertanya, bagaimana cara mengasah perkembangan kognitif pada anak agar kemampuan kognitif yang dimiliki dapat berkembang dengan baik? Mungkin itu saja. Ibu, maaf, tolong diulangi, kurang kedengaran suaranya. Ini ya yang saya pertanyakan, bagaimana cara mengasah perkembangan kognitif
pada anak agar kemampuan kognitif yang dimiliki dapat berkembang dengan baik? Mungkin cukup pertanyaan seperti itu, Ibu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elis Herawati. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Anggit, apakah ada yang ingin menjawab, Pak Fahmi? Ya, untuk pertanyaan pertama yang Pak Anggit ya, kenapa kalau ketika main game anak kan itu mengasah otak ya, Pak Anggit ya, mengasah otak, tetapi ketika belajar anak jadi tidak masuk gitu atau tidak kritis, begitu ya Pak Anggit ya, Iya, Pak. intinya ya. Iya Ya, gitu, Pak. gini Pak Anggit, ketika kita main game itu kan otak kita yang dopamin yang senang, jadi ketika main game itu hal sesuatu yang sangat menyenangkan bagi otak anak tersebut. Nah, karena senang dengan permainan game itu, terus dilatih ke otak kita itu masuk kesenangan-kesenangan. Dan kadang-kadang ketika main game yang tidak sesuai dengan harapan anak tersebut yang udah kelamaan main gamenya, kadang-kadang kalau kalah pun kadang-kadang emosinya tidak tentu. Kadang-kadang ada yang mungkin kita lihat berita-berita, ada yang melempar HP-nya mungkin ya, ada yang mungkin bilang kata-kata yang mungkin tidak sesuai ya, atau sampai teriak-teriak. Nah itu. Nah, sedangkan ketika belajar ya, mungkin ya pembelajaran yang mungkinnya tidak, yang harusnya membuat mereka senang, pembelajaran itu menjadi tidak senang ke otak mereka, karena otak terbiasa memberikan suatu kesenangan ketika main game, memberikan kesenangan kepada otak kita. Ketika belajar tentunya harus si pembelajaran itu tidak sesuai keinginan yang ada di otak mereka ya. Sehingga ketika mereka belajar itu, si otak itu tidak menerima pembelajaran dan membuat si anak menurun konsentrasinya dan keinginan mereka untuk belajar, karena mungkin di dalam otak mereka pembelajaran ini tidak sesuai atau tidak menyenangkan menurut mereka, sehingga pembelajaran menjadi bagi mereka adalah suatu yang berat, mungkin menjadi sesuatu yang sulit dipahami gitu, karena sudah terbiasa dengan kesenangan-kesenangan itu. Sehingga makanya diperlukan bagi kita seorang pengajar harus memberikan suatu pembelajaran dengan metode yang membuat anak menyenangkan, sehingga ketika pembelajaran kita menyenangkan akan memberikan stimulus kepada otaknya, karena sudah menerima pembiasaan sesuatu yang senang, sehingga kalau pembelajarannya senang, ya mudah-mudahan pembelajaran yang kita berikan pun akan memberikan dampak sehingga masuk kepada anaknya. Itu sedikit jawaban dari saya, Pak Anggit. Dari Bu Rahma, silakan mau ditambahkan, atau Bu Purinda. Ya, setuju dengan Pak Fahmi, ini sejalan dengan pemaparan tadi tentang emosi dan pengalaman ya Pak ya, juga neuroplastisitasnya. Ibu mohon maaf saya off cam ya Bu, jaringannya kurang bagus. Silahkan Bu, nggak apa-apa. Iya, terkait emosi seperti yang disampaikan Pak Fahmi tadi, buat anaknya senang dulu, biar amigdalanya enak nih gitu kerjanya, alarmnya santai gitu, anak mau gitu belajarnya. Kemudian adanya pengalaman yang seperti disampaikan Pak Fahmi tadi, jadi ibaratnya kita menelusuri hutan gitu ya. Jika jalan itu kita tapaki sekian kali, sama seperti game yang kita mainkan berkali-kali, maka jejak di hutan itu ada jalan kakinya, jalannya seperti itu, jalannya akan keras dan ada. Tapi kalau misalkan hanya sesekali, pengalamannya tidak ada pengalaman untuk materi-materi yang disampaikan dalam pembelajaran, apalagi ya seperti disampaikan tadi, ketika pembelajaran tidak sesuai lagi dengan sistem kerja otak anak yang per 7 detik dopamin keluar, seperti itu ya Pak ya. Barangkali Bu Purinda mau menambahkan? Ya, saya setuju sama Bu Rahma dan Pak Fahmi. Mungkin kalau belajar siswa itu kan terkadang terlihat membosankan karena dia belum merasa nyaman. Kalau main game itu kan mereka siswa tuh tidak semuanya suka main game, atau beberapa game
semuanya sama gamenya. Berarti harus sesuatu yang menarik perhatian dulu, yang membuat dia kayaknya seru nih gamenya gitu. Bukan berarti yang kita sebagai guru kita yang kita lakukan adalah membuat seru dulu kegiatan belajar dan mengajarnya sehingga siswa bisa tertarik. Karena saya sebagai guru dan waktu itu pernah jadi siswa punya pengalaman. Karena apa saya akhirnya mengambil sebagai guru matematika karena dulu pas SD ada guru yang saya kagumi yang menurut saya pembelajarannya menarik sehingga saya merasa ketika saya dikasih challenging untuk mengerjakan soal atau dikasih pertanyaan, saya berusaha untuk kompetitif untuk bisa menjawabnya seperti itu. Kadang-kadang Begitu. Lanjut ke pertanyaan kedua aja, Bu Rahma. Gimana Pak Anggit? Iya. Terima kasih Pak, Ibu. Iya, terima kasih Pak Terima Anggit. kasih Pak Anggit. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Sebagian besar anak-anak memiliki privilege ortu yang pintar, ada nutrisi lebih dan faktor genetik. Apakah kecerdasan itu sepenuhnya ditentukan sejak lahir atau bisa dikembangkan melalui pendidikan? Mangga. Ya, saya izin menjawab Ya, silakan Bu. Sebenarnya sama aja seperti kita biasanya kalau di sekolah saya itu ketika masuk tahun ajaran baru kelas 10-nya itu dites IQ. Nah, IQ itu adalah faktor bawaan genetik. Jadi kecerdasan tetapi kecerdasan tidak selalu tentang faktor bawaan genetik. Mungkin genetik IQ-nya mungkin di bawah 100, di angka kayak di sekolah saya IQ rata-ratanya di angka 80 sampai 90. Di sekolah saya hanya sampai segitu. Yang 100 mungkin bisa dihitung 2 sampai 3 anak aja. Begitu. Bukan berarti anak yang IQ-nya 80 sampai 90 itu secara bawaan tidak pintar. Mungkin secara IQ memang secara genetik dia membawa IQ dari orang tuanya yang kurang. Tapi dengan faktor lingkungan, kalau dia ingin rajin, dia mau dan mempunyai keinginan untuk rajin belajar, itu akan menambah wawasan dia. Sehingga otak dia bekerja lebih dan menambah ilmu yang dia punya. Jadi kecerdasan itu bukan cuma sekedar genetik, tapi bisa berkembang sesuai dengan lingkungan yang dia miliki. Gitu. Bisa ditambahkan oleh Pak Fahmi dan Ibu Rahma. Ya, baik. Setuju dengan Bu Purinda. Kembali lagi kepada konsep neuroplastisitas tadi ya Pak. Ya Bu, bahwa otak ini sifatnya tidak statis, tapi dia dinamis. Otak ini punya kemampuan biologis untuk berubah, kemudian beradaptasi, membentuk koneksi saraf baru. Jadi bisa membentuk pengetahuan-pengetahuan sebanyak mungkin seperti itu. Jadi setuju sekali bahwa kecerdasan itu bukan bawaan seperti itu ya Pak. Silakan Pak Fahmi. Ya, mungkin ada orang yang mungkin oleh Allah berikan kecerdasan, tetapi kadang-kadang kecerdasan itu kalau udah diberikan Allah, kalau tidak diasah, ya kalau bahasa orang tua dulu itu kalau nggak diasah, maka kecerdasan itu akan tumpul, ya. Maka perlu, ya, semua orang pasti punya, kalaupun otak kita pun mungkin keturunannya orang tua kita nggak cerdas, tetapi kalau misalkan dari lahir, dari ketika kecil kemudian nanti besar terus diasah, maka akan menjadi lebih cerdas dari orang yang cerdas, mungkin lebih orang yang udah diberikan keturunan kecerdasan, ya. Jadi kecerdasan itu ya tidak bisa hanya sebatas identik dengan keturunan, tapi harus benar-benar dilatih dari orang tuanya, sehingga nanti ketika besar bisa menjadi orang yang lebih cerdas. Udah itu dari saya mah cukup sekian. Dari yang lain ada yang nambahkan? Ya, silakan Bapak Ibu dari kelompok lain, barangkali ada yang ingin menguatkan seperti itu. Boleh Ibu, saya izin menambahkan. Silakan Bu Mia. Ya, baik.
terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya benar gitu ya. Jadi anak dari orang tua yang pintar itu memang apa namanya memang takdirnya itu dia punya gen gitu ya, mungkin dibawa dari mitokondria ibu dan sebagainya gitu ya, sehingga dia memang punya potensi awal. Tapi balik lagi ya, yang namanya kecerdasan itu butuh diasah gitu ya. Mungkin kalau anak tersebut kurang kasih sayang atau mungkin dia kurang latihan atau mungkin kurang stimulasi, pastinya perkembangan otaknya ini juga mungkin saraf-sarafnya nggak akan diasah gitu ya, neurotransmitternya akan lemah dan sebagainya, sehingga nanti apa perkembangan otaknya juga kurang maksimal atau kurang optimal. Tapi kalau misalkan kasus yang kedua yaitu anak yang mungkin dari kondisi yang kurang mampu atau mungkin bisa dibilang nutrisinya terbatas, menurut saya masih ada kesempatan gitu ya, karena nutrisi itu masih bisa diperbaiki. Mungkin kayak sekarang kan ada makan bergizi gitu kan, terus mungkin kalau dari gurunya itu menangkap bahwa anak ini punya potensi yang bisa dikembangkan, sehingga nantinya potensi itu nanti bisa semakin diolah, diasah gitu ya, karena banyak banget kasus juga yang mungkin dia anak seorang petani atau anak anak apa namanya pedagang biasa tapi ternyata bisa jadi dokter gitu ya, bisa jadi beasiswa. Jadi menurut saya kecerdasan itu cuma potensi awal, tapi apa namanya adanya rangsangan, adanya stimulasi itu yang sangat mempengaruhi oleh untuk perkembangan dan keberhasilan seorang anak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dunia. Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan, boleh? Mangga Ibu Eva ya. Iya. Menurut pendapat saya ya, berkaitan dengan kecerdasan itu diturunkan, memang benar ada gen ya, terutama dari gen ibu, bahwa kecerdasan itu berasal dari ibu. Itu adalah start pertama, mungkin modal awal untuk anak tersebut. Nah, yang kedua ini kaitannya dengan the golden age, di mana usia anak 1 sampai 5 tahun itu akan berpengaruh terhadap kecerdasan, karena pada posisi itu perkembangan otak sangat maksimal untuk berkembang, dan diharapkan pada usia golden age 1 sampai 5 tahun itu kebutuhan nutrisi itu akan terpenuhi ya, karena nanti akan ada perbedaan anak yang memang terpenuhi nutrisinya pada saat pembentukan otak dengan anak yang tidak terpenuhi nutrisinya ya di saat usia golden age, itu pasti akan berbeda. Itu sebagai start awal, artinya anak yang mempunyai orang tua yang memenuhi kebutuhan gizi ditambah dengan gennya baik, dia mempunyai banyak, startingnya bukan dari 0 tapi bisa dari 100 gitu, dibandingkan dengan anak yang dilahirkan dari keluarga yang mungkin agak kekurangan. Tapi di sini pada perkembangan selanjutnya, mungkin orang yang cerdas juga kalau tidak rajin ya, itu akan tidak berkembang terlalu banyak. Nah, yang tadi misalkan dari starting awalnya itu tidak terlalu besar, tapi karena perkembangan selanjutnya gitu ya, misalnya pada saat remaja, SMP, SMA, anak tersebut rajin, artinya yang tadi yang dari awal gennya bagus, nutrisinya bagus, kecerdasannya ada tapi tidak rajin, bisa jadi dikalahkan oleh orang yang rajin tersebut. Maka ke depannya ketika di usia dewasa, mungkin lingkungan juga akan mempengaruhi, dan terutama tadi ya, kerajinan itu bisa mengalahkan orang yang pintar gitu. Orang yang rajin bisa mengalahkan orang yang pintar secara turunan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Eva. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu dari Bu Elis. Bagaimana cara mengasah perkembangan kognitif anak agar anak dapat mengembangkan kognitifnya dengan baik, seperti itu? Mangga, Pak Fahmi atau Bu Purinda. Untuk Assalamualaikum. Saya coba jawab ya, Ibu. Assalamualaikum gitu. Untuk mengasahnya biar anak lebih
mengasah kognitif itu suatu latihan berpikir aktif ya. Jadi berpikir bagi tidak hanya dia mendengarkan materi informasi, tapi dilatih bagaimana anak bertanya kenapa dan bagaimana. Kemudian belajar membandingkan konsep ya, antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Kemudian cara melatih kognitif itu adalah dengan cara membaca ya. Tidak perlu lama ya. Yang penting setelah membaca, kemudian anak disuruh untuk menulis apa yang telah anak baca ya. Kemudian latih memorinya dengan menghafal atau dengan metode cerita. Jadi ketika anak itu membaca buku, kemudian udah membaca buku, dituliskan dalam tulisan, ketika tulisan kemudian anak menceritakan kembali bagaimana apa yang telah anak baca dan tuliskan gitu. Itu mungkin salah satu cara bagaimana cara mengasah kognitif seorang siswa di pendidikan kita. Dan mungkin Bu Rahma bisa menambahkan. Baik, Pak Fahmi, terima kasih. Ya, izin menambahkan, kembali lagi kita manfaatkan mekanisme neuroplasticity ya, melalui pengulangan-pengulangan seperti itu, perbanyak latihan. Kemudian kita juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang kaya stimulus seperti yang Pak Fahmi sampaikan. Kemudian mengelola kondisi emosional anak, ciptakan suasana yang positif gitu ya. Kita hindari tekanan kepada anak di kelas seperti itu, terutama yang matematika begitu ya. Kemudian adakan strategi pembelajaran yang aktif dan terstruktur seperti teknik chunking tadi. Kita sedikit demi sedikit gitu ya, kita puzzle materi-materinya. Kemudian kita juga bisa memberikan bantuan kepada anak-anak ya, seperti tutor sebaya seperti itu, atau kitanya dibuat berkelompok, kita yang keliling seperti itu, kita bantu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mangga Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, atau Bu Prinda ingin menambahkan, Ibu? Ya intinya saya intinya aja Ibu ya, perkembangan kognitif itu akan optimal jika anak aktif belajar, merasa aman, dan mendapatkan stimulasi yang beragam serta bermakna. Jadi perkembangan kognitif itu bukan cuma anak yang diminta untuk berkembang, tapi bagaimana orang tua dan faktor lingkungan yang membantu mereka berkembang. Betul sekali Ibu. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan mungkin dari kelompok yang lain? Kita berdiskusi di sini dulu. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya bacakan dari chat ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari Ibu Novian. Bagaimana cara mengatasi anak yang sudah kecanduan game online? Karena sangat berpengaruh pada proses pembelajar, terutama dalam kegiatan sehari-hari, anak tersebut menjadi kurang fokus dalam segala hal. Apa Anda ingin menjawab mungkin ya? Ya, sebagaimana yang tadi sudah dibahas untuk kecanduan game, kecanduan game online. Kecanduan game online yaitu kita langkah-langkahnya yaitu kita melakukan kontrak berlaku, yaitu kesepakatan ya, harus ada kesepakatan, mungkin bukan hanya dengan guru, tapi kesepakatan orang tua sama anak bagaimana mengatur atau aturan target atau bermain game ya. Karena kita tidak akan bisa langsung melepaskan anak tersebut untuk nggak main game. Pasti kalau ketika kita melarang anak main game, pasti anak akan emosinya akan meluap-luap gitu. Makanya harus ada kesepakatan secara bertahap. Misalkan anak harus main game dari jam misalkan 1 jam, udah itu fokus belajar seperti itu. Jadi tidak sampai kecanduan secara terus menerus. Kadang-kadang kan ada orang tua yang mungkin dalam sehariannya sibuk dengan kerja di kantor, di pabrik, sehingga anak fokus di rumah sendirian, main game fokus kadang-kadang dari pagi sampai malam gitu. Nah, itu harus ada perhatian dari orang tua dan kesepakatan antara orang tua dengan siswa ataupun guru ketika di sekolah, guru dengan siswa.
Kemudian perlunya yang kita bahas tadi adalah pendampingan psikopedagogis, yaitu adalah pembimbingan ya. Pembimbingan itu bukan hanya dari guru tapi orang tua juga harus membantu siswa ya mengatasi masalah ya pembelajar emosi yang yang dikarenakan karena kecanduan game online. Nah, itu harus dibimbing ya, baik itu ketika di rumah sama orang tua, ketika sekolah sama guru, supaya emosinya tidak meluap-luap. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah harus ada penguatan motivasi ya, baik dari orang tua atau dari guru. Bagaimana motivasi itu, kalau dari guru atau pihak sekolah harus membuat pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih menarik dan lebih menyenangkan bagi orang yang kecanduan game, sehingga ketika pembelajaran itu menarik, menyenangkan, dan mudah-mudahan dengan menyenangkan pembelajaran itu dapat melupakan kecanduan game tersebut. Nah, itu sedikit dari saya. Silakan ditambahkan Bu Rahma. Iya, saya setuju dengan Pak Fahmi. Jadi kita perlu membuat sistem baru di otak kita begitu ya. Bagaimana mengubah yang udah kecanduan game online ini kembali ke sistem di otak kita yang bisa ada pengulangan-pengulangan di pembelajaran, bisa pelan-pelan, tapi yang game online-nya dikurangi dikit-dikit gitu, jadi akan terjadi eliminasi juga. Tentunya ini perlu kerjasama dengan orang tua, dan itu PR besar kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mangga ada yang ingin menambahkan lagi untuk pertanyaan ini? Baik, kita lanjut ya. Dari Ibu Rosita Samit, mengapa penggunaan perangkat digital berlebihan akan menyebabkan penurunan konsentrasi dan bagaimana mekanisme otak yang terlibat dalam kondisi tersebut? Saya ingin menjawab ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi terkait dopamin ya Bu. Karena adanya penggunaan digital yang berlebihan ini, konten digital yang cepat dan menarik itu akan memberikan dopamin begitu secara instan. Dan otak kita tuh menyukai itu, menganggap itu tuh hal yang normal, hal yang memang harus didapatkan oleh otak kita. Masalahnya jika otak terus-menerus dibanjiri dopamin instan dari video pendek ataupun game online, otak kita akan mengalami adaptasi seperti itu, menganggap itu normal, dan sulit untuk mencerna yang lain yang jarang masuk begitu, karena menganggap harusnya seperti ini, benarnya seperti ini, seperti itu Bu. Itu mekanisme otak yang ada dalam kondisi tersebut. Untuk penurunan konsentrasi, hubungannya terlalu panjang pembelajaran yang dilakukan, sementara ketika mengakses media sosial, sebentar dopamin keluar gitu ya. Tapi kalau pembelajarannya lama, otak kelaparan dopamin udah nggak betah gitu, udah gerah, mungkin seperti itu. Mangga Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, silahkan. Iya, izin menambahkan Bu. Ya, Ibu Elis. Elis Patona, silahkan Bu Elis. Ya, betul. Seperti tadi Bu Rahma bilang ya, jadi memang ini karakteristik otak anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sekarang yang memang sering kelaparan dopamin karena paparan visual mereka itu kan screen time-nya lebih senang yang cepat gitu ya. Dia di generasi sekarang tuh memang dari penelitian juga penurunan konsentrasi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi benar-benar kita sebagai guru 10 menit pertama atau pokoknya durasi awal itu menentukan banget gimana kita memberikan materi yang memang penting, tapi kita mendelivernya dengan fun yang bisa diterima oleh cara kerja otak generasi anak Gen Z dan Gen Alpha sekarang gitu. Dan memang kita juga perlu yang seperti tadi Bapak Ibu di sini juga sampaikan, kalau di kelas kita perlu banyak metode pengajaran yang bisa relevan dengan cara dan menarik buat mereka gitu. Dan ice breaking di cara kerja otak mereka juga butuh yang namanya jeda gitu ya. Jadi memang di setiap, misalkan saya mengajar matematika 2 kali 40 menit aja, itu pasti kita break
breakdown jadi beberapa activity, nggak yang monoton hanya satu pertemuan itu satu activity. Kita breakdown dari mulai activities meals awal, terus nanti ada kita visual, video, ada yang mereka doing something, terus ada yang memang juga kita kerja worksheet atau report gitu ya per kelompok ya. Itu sih memang kembali ke kita harus banyak harus banyak menyediakan berbagai aktivitas yang variatif gitu agar bisa diterima oleh siswa-siswi yang memang generasi sekarang yang struktur otak dan lain sebagainya lingkungannya sudah sangat berbeda dengan kita dulu. Itu mungkin ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekeliru. Baik, terima kasih Bu Eli, sangat mencerahkan ya. Iya, ada lagi. Izin menambahkan ini kenapa banyak sekali penggunaan digital berlebihan menyebabkan penurunan itu, ya benar apa yang dikatakan Bu Eli sama Bu Rahma, itu karena adanya dopamin yang berlebihan, tetapi juga ada juga yang mungkin ketika kita main game, perangkat digital gitu seperti video pendek itu mungkin mengakibatkan kelelahan kepada otak kita juga ya, karena kebanyakan pada anak kita yang bermain digital itu kadang-kadang tidak lupa waktu, tidak ingat waktu atau sampai lupa waktu ya, karena lupa sholat juga ya anak itu, sehingga karena lupa waktu tersebut membuat otak kepikiran anak tersebut itu menjadi lelah. Nah, ketika sudah lelah kadang-kadang malam tidak tidur, dan ketika masuk sekolah dan pembelajaran sehingga mereka tidak fokus dan karena kelelahan otak tersebut si pembelajaran yang kita lakukan di sekolah dan konsentrasinya menurun karena kekurangan istirahat, yang otak kitanya mengalami kelelahan sehingga tidak membuat konsentrasi di sekolah, dan karena kelelahan itu membuat beban pikiran terlalu banyak ketika belajar di sekolah ya, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Ibu Agnes, izin bertanya, pada kasus kecanduan game online, seorang siswa tidak berubah meskipun sudah diberikan berbagai intervensi. Apakah itu menunjukkan kegagalan strategi pendidikan atau keterbatasan peran pendidikan itu sendiri? Lalu, haruskah pendidikan beradaptasi dengan cara kerja otak yang sudah terbentuk oleh game atau justru menantang dan mengubahnya? Ya, ini masih satu tema ya dengan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah diuraikan sebelumnya. Betul bahwa harusnya pendidikan, ya betul bahwa pendidikan terkadang memang harus beradaptasi dengan cara kerja otak, karena kita juga tidak mudah ketika membatasi seorang siswa untuk tidak bermain game ketika di rumahnya tidak dipaksa untuk berhenti main game seperti itu. Jadi sistem kerja otak sudah berubah, maka kita berusaha untuk menyesuaikan. Di situ strategi pendidikan, strategi pembelajaran kita sesuaikan dengan cara kerja otak yang sudah berubah seperti itu. Mungkin Pak Fahmi atau Bu Purinda dan Bapak Ibu lain yang menambahkan, silakan. Menambahkan Ibu Rahma. Ya, Ibu Purinda. Jadi kan tadi pertanyaannya apakah itu kegagalan strategi pendidikan atau keterbatasan peran pendidik itu sendiri. Kalau menurut saya bukan kegagalan strategi pendidikannya, tapi strateginya yang belum tepat. Seperti yang tadi penambahan dari Ibu Elis Fatona, itu merupakan cara yang baik. Jadi membagi setiap aktivitas anak bukan hanya berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada anak. Gimana caranya kita membuat pembelajaran yang menurut dia menarik gitu. Jadi strategi kita yang dirubah, bukan strategi kita yang dirubah, berarti bukan pendidikannya yang salah, tapi strateginya yang belum tepat kepada anaknya.
Terus haruskah pendidikan beradaptasi atau menantang? Yang memang harus beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Saya setuju dengan Ibu Elis Fatona itu, anak itu tidak bisa fokus paling lama itu hanya di 10 sampai 15 menit. Sehingga ketika tadi Ibu Elis menjelaskan harus dibagi workshop activity, berarti kerjasama dulu. Setelah itu nanti dari kerjasama pasti ada yang menonjol. Gimana caranya yang tidak menonjol itu kita usahakan dia tertarik dulu. Kayak gitu. Kalau menurut saya, kita yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Karena siswa itu kecanduannya kalau menurut saya bukan cuma kepada game online, tapi seperti media sosial pun juga mereka kecanduan. Kenapa mereka bisa hanya fokus 10 sampai 15 menit? Karena yang selama ini dia tonton, yang dia lihat Reels Instagram atau video TikTok itu hanya paling lama 10 menit. Sehingga otak dia berfungsinya ketika sudah 10 menit itu membosankan. Karena ketika dia main media sosial tinggal scroll, ganti 10 menit, ganti lagi gitu. Sehingga kita yang harus sebagai guru yang mencari celah di mana setiap dalam waktu 40 menit atau 45 menit pembelajaran itu kita mencari cara supaya siswa tidak menganggap pembelajaran kita membosankan. Itu aja Ibu Rahma dan Pak Fahmi. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan. Silakan Ibu. Iya. Ya, silakan Ibu. Iya. Seperti yang Bu Purinda Bu Purinda bicarakan, memang pendidikan itu beradaptasi dan itu sudah dilakukan oleh kami dari Provinsi Jakarta. Salah satunya dengan menggunakan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang bijak bergawai. Kalau itu diterapkan, itu akan menjadi satu hal yang pembiasaan terus-menerus. Salah satu yang dilakukan di beberapa sekolah, termasuk sekolah saya. Jadi kalau anak sudah terlambat masuk, gawainya itu ditahan selama satu pembelajaran 1 hari full. Dia tidak boleh memegang HP sama sekali kecuali ada izin dari gurunya untuk menggunakan HP karena dipakai. Nanti setelah itu dikembalikan lagi. Itu yang sedang kami lakukan di awal-awal untuk sosialisasinya. Nah, di tahun berikutnya, di tahun ajaran depan, kami sudah sepakat bahwa akan ada program yang mewajibkan terlambat ataupun tidak terlambat, begitu masuk, gawai langsung disimpan di lemari. Jadi kita membiasakan anak itu berinteraksi dengan temannya pada saat istirahat, kecuali kalau ada hal-hal yang diperlukan, misalnya pada saat ujian. Itu kalimatnya adalah gawai, bukan HP. Jadi tab pun tetap kita tahan. Itu untuk menghindari terjadinya kecanduan anak di games. Tapi yang perlu dicermati, terkadang anak sekarang bukan masalah kecanduan game. Entah mengapa, yang saya lihat sekarang ini lebih banyak anak itu modelnya anak yang inklusif. Anak yang kondisinya itu kurang, bukan dalam hal disabilitas fisik, tapi juga slow learner. Slow learner ini yang menyebabkan kita akhirnya membuat satu kebijakan semua orang itu harus sama. Nah, itu yang akhirnya mau tidak mau kita sebagai pendidik menyamaratakan model pembelajarannya, sehingga akibatnya anak itu tidak berkembang sebagaimana mestinya. Nah, dengan yang ditetapkan sama Pak Menteri, kita menggunakan pembelajaran mendalam, itulah peran dari para guru. Harus mau, harus mencoba, harus belajar bagaimana membuat pembelajaran yang mendalam. Dan jangan takut kalau itu salah, jangan takut kalau itu akhirnya malah menyusahkan kita. Intinya, kalau setiap yang ada di pikiran kita sebagai seorang pendidik, pendidikan itu kita harus memahami perbedaan dan memberi kesempatan bagi setiap anak sesuai kebutuhannya.
Jadi kita tidak bisa mendiskriminasikan orang bahwa oh ini karena kecanduan, oh ini karena bodoh. Kita coba kurangi sedikit demi sedikit. Kalau gara-gara gawainya memang dia tetap itu yang bikin akhirnya dia menjadi lebih hebat setelah gawainya tidak dipakai, oh berarti ini bagus. Tapi kalau ternyata gawainya sudah dilepas masih tidak bisa, kemungkinan anak itu inklusif. Kita harus mencoba mencermatinya yang ini. Wajib Ibu. Ibu, Baik, ya, maaf Ibu Rina, Ibu Rahma, saya mau menambahkan. iya Bu. Sama tadi kata Bu Rina, karena di Jakarta Selatan sekolah saya termasuk yang sudah menerapkan dari hampir 6 bulan belakangan, hampir setahun lah, menerapkan untuk mengumpulkan handphone di awal pembelajaran dan dibagikan 10 menit sebelum pulang. Itu sudah diterapkan di sekolah saya. Cuman berdasarkan pengalaman yang saya lihat dan yang saya dapatkan sebagai wali kelas, memang kecanduan itu ada Ibu. Ketika handphone itu dikumpulkan, siswa akhirnya banyak bagaimana mencari celah supaya dia bisa ngumpetin handphonenya. Bilangnya misalnya seperti mungkin dalam satu kelas ada 36 siswa. Terus ada 1 atau 2 yang kita sebagai guru sadar kalau kayaknya anak ini perlu bimbingan lebih dalam pembelajaran. Terus karena dia menurut saya dia kecanduan karena handphonenya. Jadi siswa ini melakukan berbagai macam cara untuk menyembunyikan handphonenya dari saya ketika diminta untuk mengumpulkan handphone. Entah dia taruh di jok motornya, terus dia taruh di jaket, di dalam tas, dia umpetin di belakang kelas, ditaruh di ember, seperti itu Bu. Sampai akhirnya saya mengetahui kalau dia itu memang sebenarnya bukan tipe siswa yang tidak pintar. Menurut saya dengan cara dia bisa membohongi gurunya, berarti siswa itu memiliki pemikiran yang jauh, berpikir kritisnya bisa dinilai, siswa itu berpikir gimana caranya menyembunyikan itu dari gurunya. Cuman karena terus dari lingkungan rumahnya yang tidak dibatasi, di sekolah pun tidak membantu Bu, karena di rumah kita tidak bisa membatasi kegiatan mereka di rumah. Di sekolah paling lama 6-8 jam. Sedangkan di rumah hampir 12 jamnya mereka di rumah. Kalau orang tuanya tidak membatasi, jadinya menurut saya kecanduan itu memang ada dan akhirnya membuat siswa menjadi kurang dalam pembelajaran. Kayak gitu. Kurang bersosialisasi, aktivitasnya hanya terkait handphone dan handphone. Kalau menurut saya gitu Ibu. Ya Ibu, itu peran dari kita sekolah untuk mengajak orang tuanya. Jadi orang tuanya mungkin kita buat parenting Bu. Ada kan satu waktu kita berparenting. Jadi orang tuanya itu kita kumpulkan, kita sampaikan kondisi yang sudah dilakukan sekolah seperti apa, peran orang tuanya seperti apa. Kalau orang tuanya memang tidak mau bekerja sama, itu kita bisa tekan mereka dengan surat tata tertib. Biasanya kan ada surat tata tertib itu yang menyatakan hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Nah, hukuman berat itu kita tidak mengeluarkan, tetapi mengingatkan orang tuanya kalau tidak bisa bekerja sama, maka diizinkan untuk mengambil kembali putra atau putrinya. Silakan dididik sendiri karena kami sudah tidak mampu. Mungkin itu yang saya lakukan. Boleh saya izin menambahkan? Boleh Pak Yayat, mau panjang juga nggak apa-apa Pak Yayat. Ternyata menjadi seorang guru itu setelah saya mendengarkan begitu sulit sekali. Tetapi seperti apapun kita, sebagai seorang guru, sekalipun di luaran kita kurang baik atau seperti apa, tapi kita selalu mempersembahkan yang terbaik untuk anak-anak kita.
Tapi kita jangan lupa bahwa kalau urusan dengan makhluk hidup itu begitu banyak fenomena dan begitu sulit sekali. Dan ada beberapa hal. Ketika kita juga semua yang ada di sini pernah merasakan menjadi seorang siswa. Jadi ada beberapa hal manusia itu yang tidak bisa dicegah, terutama kalau pada usia anak-anak SMA itu yang sekarang itu dominan, yaitu dengan penyakit DC. Apa itu DC? DC itu berarti demam cinta. Jadi ketika seseorang sudah suka, itu sulit sekali, tidak bisa dilarang. Walaupun kata orang itu tidak baik, itu jelek. Nah, tetapi kita sebagai seorang guru harus bisa memahami seperti itu. Nah, jadi yang terpenting bagi seorang guru ketika, kan tadi saya katakan kita harus selalu mempersembahkan yang terbaik. Kita harus selalu memberikan contoh. Yang pertama ketika masih masuk kelas, bagaimana kita bisa menciptakan, yaitu kesan pertama begitu menggoda sehingga di kelas itu bisa kita kendalikan. Ya. Jadi terkadang sebagai seorang guru, kalau menurut saya kita harus bagaimana caranya menjadi seorang harus tegas, bagaimana kita harus melucu gitu. Terkadang jadi komedi juga gitu, di saat jam-jam tertentu. Gitu. Jadi itu salah satunya. Ya. Nah tadi semua yang saya dengar ada yang mendesak menyalahkan siswanya gitu, merujuk ke sana. Jadi gitu. Jadi bagaimanapun sebagai seorang guru harus tetap memberikan contoh. Terkadang seperti yang saya alami, saya itu untuk menuju ke sekolah, dari rumah menuju ke sekolah, itu 170 km. Bisa ditempuh dalam waktu 5 jam. Jadi walaupun jarak rumah saya jauh, tetapi saya selalu memberikan contoh, saya datang selalu lebih awal. Jadi terutama itulah, kita selalu memberikan contoh yang terbaik lah gitu. Walaupun di luaran sana seperti apa gitu. Adapun masalah mereka di rumahnya seperti apa, semua orang tua itu pasti berbeda. Jadi contohnya begini, dalam hal segi kemampuan aja, kalau saya selalu berpikir begini, saya bisa aja dengan tidak datang ke sekolah. Gitu. Dengan tidak datang berarti uang saya jadi numpuk buat ongkos ke sana, malah utuh masuk kantong. Tapi saya berpikir lagi, anak sekolah itu tidak semuanya orang mampu. Ada yang pagi-paginya untuk beli bensin anaknya, untuk jajan, sampai pinjam, utang gitu. Pas tiba-tiba nyampe ke sekolah, kitanya tidak ada. Itu yang selalu membebani diri saya, walaupun ketika pada akhir bulan tanpa sisa. Gitu. Itu yang selalu memotivasi saya. Sehingga sampai sekarang aja saya mengambil, kenapa saya harus kuliah lagi, karena saya selalu berpikir ilmu itu harus berkembang, harus bertambah, karena al ilmu nurun dorot dotur. Jadi ilmu itu tidak bisa diturunkan seperti misalkan motor bekas, bisa diturunkan ke anak-anak seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yayat. Baik, Lanjut. Bapak Ibu, wah udah seru sekali ya. Boleh saya komentar? Iya, jadi sebelum komentar saya itu dulu absensi dulu, nanti saya lupa karena waktunya juga udah deket-deket ini. Ya, saya absensi dulu ya, karena menarik sekali. Oh, ini memang ya saya presensi dulu ya Bapak Ibu ya, bukannya apa-apa. Karena pertanyaannya masih banyak nanti, wow, belum itu. Oke. Maaf ya, ini saya masuk LMS dulu. Jadi saya kalau tadi Bu Rina katakan yang sekolah memang benar
ada yang apa yang slow learner gitu ya. Memang gimana nggak jadi anak yang jadi slow gitu ya, karena ya terpaparnya dengan gadget ya. Gadget itu saya ngelihat scroll lagi scroll scroll gitu ya. Oleh karena itu kenapa di luar negeri mereka mulai yang seperti negara Finlandia, Swedia mereka sudah balik lagi, udah back to the back to paper, balik lagi pakai buku. Jadi kenapa? Mereka dalam penelitiannya tahun 2023 mereka melihat penurunan penurunan kualitas ya. Mereka tuh wah, saya bilang hebat mereka udah meneliti padahal pandeminya baru lewat 2 tahun sudah mereka melakukan penelitian dengan belajar online aja ternyata untuk anak SD mereka bicaranya tentang yang anak SD level SD terjadi penurunan kualitas buat mereka. Oh, aduh, gurunya oke kan mereka dari apa negara Finlandia, Swedia dan itu gurunya udah oke, jadi tidak bisa disalahkan gurunya, tapi berarti anaknya yang ada penurunan dan tadi anak belajar di rumah berarti orang tuanya. Yang repot adalah orang tua yang memanjakan anak. Jadi kata kunci adalah memanjakan anak itu sama dengan menghancurkan masa depan. Oke, sebentar saya panggil dulu Bapak Ibu sekalian ya. Pak Fahmi sudah hadir. Bu Rizka, Hadir Ibu. Bu Resti. Hadir Ibu. Oke, Pak Yayat barusan itu. Ada. Pak Yayat tinggalnya di Ya, Bu. mana? Ngajarnya di mana Bapak? Sampai 5 jam. Kalau tinggalnya saya di daerah Serang, Serang Ya. bagian Cikande, ngajarnya di ujung Kulon, Innalillahi ujungnya Pulau Banten, Sumur. Apa daerah Sumur kah? Cibaliung, Hah? ke atas lagi, Cibaliung. Oh, Cibaliung tempatnya itu dong tempatnya ada penangkaran rusa. Iya, Badak, Ya. Badak Tula 2. Badatnya sebelah sana rusa tuh yang itu yang ngadain ada Cibaliung itu dari aneka tambang dia membuat apa penangkaran rusa. Kami ya karena saya dari konservasi, oh iya kami tahu dah itu istilahnya. Sip Bapak. Ya. Bu Wanda Hadir Bu. hadir. Bu Purinda presenter, Pak Ilham Fajar. Ilham, ada Ilham. Belum suaranya tidak terdengar Pak Ilham. Bu Dede, Bu Dede, oke. Oh, Hadir, hadir oke, Bu. oke baik. Bu Aisyah, Bu Aisyah, Bu Aisyah. Oh ya, oke. Ada Pak Anggit tadi sudah tanya, ada itu udah tanya. Bu Ruli, Ruli Gardi. Oke, udah ada. Oke, suaranya itu Bu Listiana. Hadir Bu. Oke, Bu Suhliah. Bu Suhliah. Hadir Bu. Oke, Bu Nur Indah. Hadir Ibu. Oke, Bu Rahma presenter, Bu Agnes tadi sudah ada ya. Ada Ibu. Bu Rosita sudah ada, Bu Eva tadi sudah bertanya. Pak Marianus. Nih, Pak Marianus tidak ada. Oke, Bu, taruh. Bu, iya, Mumun Munaroh, iya. Oh ya Allah, oke baiklah. Bu Yuli, Pak Yulian Rahmat ya. Hadir Ibu. Oke, Hadir Bu. hadir. Bu Noviani. Hadir Bu. Oke, Bu Miranti. Hadir Bu. Oke, Bu Rina tadi sudah ada. Pak Asep. Hadir Bu. Pak Agung Setio Nugroho. Hadir Bu. Oke, Bu Ari Wijayanti. Hadir Ibu. Tadi Bu Elis sudah kedengaran suaranya. Bu Elis Patona ada. Bu Elis Herawati ada. Pak Iip. Pak Iip. Pak Iip ada.
Baik, Pak Ramadan. Hadir. Oke. Bu Asri Yuniati. Hadir, Ibu. Oke. Pak Denny Wardono. Hadir, Bu. Oke. Bu Mia tadi sudah ada, Bu Momen sudah Hadir, ada. Bu. Oke, baiklah. Karena waktunya sudah mendekati ini ya, baik. Saya akan memberikan komentar. Bu Momon semoga putrinya, anaknya cepat sehat ya, Bu. Oke. Tadi saya itu menengah game. Kenapa game disenangi? Game itu kan berulang-ulang, ya. Ya, level 1 ke level 2 agak susahan, tapi kan berulang ya. Kalau dulu saya dulu kalau saya mainnya dulu Mahjong ya, kotak-kotak itu ya. Itu karena Mahjong itu tapi yang komputer aja, nggak online. Jadi hanya saya punya jenuh sebentar 5 menit 10 menit main Mahjong. Mahjong itu pengambilan keputusan. Kenapa? Kalau saya salah ngambil keputusan, saya juga gamenya nggak lanjut. Pada saat seseorang main game itu dia bebas. Oh benar tadi kata siapa tadi ibu yang mana atau bapak? Bosen ganti. Kan bebas. Ya, bebas memilih. Dan jadi sedangkan di belajar tuh kan nggak bebas. Hari ini belajar matematik, meneruskan materi minggu lalu gitu misalnya gitu, matematiknya tambah sulit gitu ya, kan maju ya. Kan decision maker-nya kan di guru ya. Tapi kalau pemain game itu decision maker-nya kan si anak. Saya nggak mau main lagi. Saya mau terus. Itu kan itu jadi bebas dia sebagai decision maker, pilihan pada dia gitu. Dan sesuatu kalau dia lagi seneng terjadi pengulangan itu. Sedangkan kita dalam belajar tidak demikian. Dan kita pada saat kita anak belajar di sekolah itu mereka disiapkan, sekolah kan mempersiapkan masa depan dia bahwa bahwa kita siapapun juga kita itu harus beradaptasi ya. Jadi kalau ngikutin maunya kita, kalau main game itu kan maunya si pemain ya, itu kan berarti dia kan tidak bisa beradaptasi bahwa dia akan kelak di masyarakat akan berhadapan dengan situasi yang dia tidak bisa kendalikan ya. Kendali bukan pada diri dia. Kalau game masih bisa saya lewat gitu. Belajar di sekolah tidak bisa dikendalikan karena decision maker adalah guru di kelas. Ya. Dan jadi walaupun gurunya metodenya macam-macam, kalau ini anak dia tidak bisa tidak mempersiapkan dirinya, termasuk orang tua. Di sini jadi guru itu seperti guru itu di sekolah hanya berinteraksi paling 8 jam dengan siswa. Itu pun dibagi. Kalau guru itu kan ada yang guru matematik, guru bahasa Indonesia kan dibagi-bagi. Jadi 8 jam bukan seperti anak SD, 8 jam gurunya satu gitu ya. SMP dan SMA kan beda. Dan orang tua memang sekarang itu yang orang tua adalah yang paling berperan ya. Tadi Bu Rina mengatakan untuk parenting gitu ya. Repotnya adalah orang tua. Loh saya sudah bayar gitu ya. Jadi pada saat parenting katakan ini bukan bahwa orang tua itu bukan ikut mendidik itu tidak dari segi uangnya saja. Bukan jasa titip ya. Kalau istilahnya jasa titip, udah jasa titip, udah bayar, berarti urusan itu. Enggak. Karena tadi orang tua itu nanti orang tuanya yang mengalami kesulitan. Kalau anaknya lulus SD, SMP, SMA, masih anaknya tidak dipersiapkan, dia nanti masa tuanya jadi error. Ya, masa tua. Umurnya udah 30 tahun masih ganduli bapak ibunya gitu ya. Tapi dia nggak mandiri. Kapan anaknya mandiri gitu. Jadi memang pada yang Bu Rina katakan, pada saat parenting itu adalah untuk mengingatkan orang tua bahwa ayo kita kerjasama gitu ya. Bahwa
guru itu lebih banyak untuk meningkatkan kualitas akademiknya, tetapi personality-nya, kepribadiannya itu tergantung dengan orang tuanya ya. Eh, jadi saya bilang sekolah biasa ya karena saya belum pernah ke boarding school ya. Jadi saya tidak akan komentar yang sekolah yang boarding school atau di pesantren itu yang tinggal di ini itu saya nggak akan komentar saya karena saya tidak punya pengalaman di sana. Itu jadi ini tentang game online gimana nggak akan game online bapaknya pegang HP sendiri, ibunya pegang sendiri, anaknya pegang sendiri, barengan tuh di satu ruangan bisa aja kalau menurut sama-sama scroll gitu ya. Jadi dan memang menanamkan disiplin diri itu yang sulit ya. Saya saya juga harus saya menanamkan ke diri saya sendiri gitu ya. Saya ya saya udah lansia terus jadi istilahnya sebelum tidur malam gitu ya, sebelum saya baca doa sebelum tidur, saya bilang saya harus baca ngaji gitu walaupun cuma satu ain. Kenapa? Itu modal saya karena kebanyak di lingkungan saya yang meninggal tidur nggak bangun lagi gitu ya. Saya bilang saya ingin punya modal, jadi sebelum tidur saya udah ada pegangan walaupun ngajinya cuma satu dua ayat minimum itu pegangan, tapi itu disiplin dirinya, ngantuknya minta ampun tetap emang namanya setan gitu ya, dan itu tidak mudah karena memang disiplin diri itu memang harus ditanamkan sejak dari keluarga ya. Orang sekolah itu hanya memberikan tambahan aja, ayo kita istilahnya dokter gigi menambal ya yang berlubang-berlubang itu. Oke, itu aja sebenarnya terus kemudian soal cerdas memang secara genotipnya ada dari gen turunan ada, tetapi seperti itu harus diasah. Anak bapak ibunya pinter tapi cuek sama anaknya nggak dipedulikan, ya anaknya nggak pandai-pandai gitu ya. Jadi nanti kalau dia ketemu sekolah, dia ketemu guru yang bisa mengasah baru muncul. Tapi kan belum tentu ngandalin guru. Harusnya orang tua yang salah satunya mulai untuk merangsang anaknya untuk ingin tahunya lebih baik, untuk belajar minimum kamu kalau nggak itu belajar otodidak ya, belajar sendiri itu mulai itu orang tuanya bisa mengajarkan sedemikian. Jadi genotipnya itu gen dari keluarganya iya, tapi fenotipnya lingkungan ya. Jadi yang mengasah adalah lingkungannya, itu adalah dari sekolahnya juga bisa mengasah. Ketemu guru yang oke, klop. Belum tentu anak yang IQ-nya rendah, mungkin IQ-nya rendah dari segi sains, tapi mungkin dia dari seni. Itu yang karena dari pada saat waktu saya tes IQ itu, oh ternyata begitu. Oh, yang waktu tes IQ orangnya kelaparan aja, anak lapar aja juga tesnya juga makanya bilang sebelum tes makan dulu ya, itu karena mempengaruhi juga. Jadi itu tidak real sekali. Kemudian jadi kemudian slow learner, iya slow learner. Memang yang karena semuanya disamakan, yang jenius, yang sedang dan yang lemah jadiin satu mendapatkan itu kadang-kadang yang jenius, anak yang jenius dia cepet bosen gitu ya, gitu-gitu aja. Sedangkan yang slow learner, yang kemampuannya rendah, dia ketanda kelabakan untuk ngejar ya. Jadi memang diversifikasi ya dalam itu diperlukan hanyalah untuk karena dari satu kelas kita nggak bisa milih siswanya harus pandai semua, harus sama semua. Bapak Ibu sekalian maaf sudah waktunya sudah habis, saya harus pindah ke kelas yang lain. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dan enggak minggu depan. 2 minggu lagi, minggu depan libur karena hari Jumatnya libur. Jadi minggu depan kita libur, kita ketemu tanggal 9 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.